Pilkada Banten 2024, beneran nggak sih? Kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Mari kita bedah teman-teman. Jadi Banteng bukan sembarang banteng. Uas. Banteng tegak di atas batu. Memang Pak Edi tapi kalah jadi Si Ratu acting, si Raja acting, Asto. Para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kalian udah tahu kan tumbangnya Banteng di Jawa Tengah membuktikan nih power Jokowi masih luar biasa. Kok bisa ya? Iya. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah power Jokowi masih kuat? Benarkah PDIP nyungsep itu karena Jokowi? Karena di Jakarta PDIP masih unggul ya. Apakah karena ada dukungan dari Abah? Di Jateng tumbang, Jabar tumbang, Sumut tumbang. Oke, coba nanti kita lihat ke videonya ya. Tidak akan terkalahkan di Pilkada, dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Perasaan ini nenek-nenek rohnya betah banget nih. Tahu deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Mahdi palsu no. Mereka ini bang tidak belajar dari kekalahan Pilpres kemarin. Kunci kekalahan Ganjar ini ya Hasto. Ya Hasto. Seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Alah. Hasilnya semua itu juga karena congormu, Hasto. Kalau congormu tuh nggak kayak congor lonte, nggak kayak memek lonte, ya nggak seperti itu bobroknya PDI. Wow. Abdul Somad bersaksi bahwa Bapak Edi Rahmayadi dan Cuman yang jadi pertanyaan begini Pak Ustadz, kenapa setiap calon yang didukung oleh Pak Ustadz UAS Ya. dari mulai bupati, wali kota, gubernur, Presiden sampai presiden itu kalah gitu. iya. Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi kerja untuk rakyat. Share pendapat kalian, drop komen ya. banteng bukan sembarang banteng. Uas. Banteng tegak di atas batu. Memang Pak Edi tapi kalah jadi gubernur. Tapi kalah juga ya kan. Asto. Semoga diberikan keadilan Asto. atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Ini si Ratu semua menangis. acting, si Raja acting, Asto. Para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Kalian udah tahu kan tumbangnya Banteng di Jawa Tengah membuktikan nih power Jokowi masih luar biasa. Kok bisa ya? Iya. Satu hal anomali yang masih saya bingung sampai sekarang adalah Pak Jokowi itu sekarang sudah tidak menjabat apapun lagi. Menjadi masyarakat biasa dan tidak punya kekuasaan apapun. Tapi uniknya orang-orang masih membicarakan beliau sampai sekarang. Bahkan kalau kalian lihat ya berbagai hashtag entah itu Pak Jokowi maupun Mulyono masih banyak nih di berbagai sosial media. Harusnya mantan presiden yang sudah tidak menjabat lagi namanya bisa jadi sudah tenggelam, tidak dibicarakan lagi. Bahkan menjelang pilkada kemarin hanya karena Pak Jokowi sebagai masyarakat biasa mendukung beberapa paslon di berbagai daerah, banyak orang panik dan menghujat Pak Jokowi. Apakah karena memang Pak Jokowi ini dianggap masih memiliki pengaruh karena anaknya Mas Gibran itu masih menjabat sebagai wakil presiden? Tapi gini guys, Mas Gibran itu tipe orang yang sangat patuh pada atasannya. Beliau pasti mengkoordinasikan segala sesuatu hal kepada presiden yaitu Pak Prabowo. Jadi ya bisa disimpulkan ya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo powernya saat ini ya jelas kuat Pak Prabowo karena Pak Prabowo punya final decision makernya. Tapi entah mengapa yang diserang justru Mulyono terus. Tapi kalau kita misalnya bilang tumbangnya Banteng itu hanya karena Pak Jokowi, kayaknya terlalu berlebihan juga sih. Karena ini justru disebabkan karena gabungan power antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang begitu kuat. Walaupun di Jakarta justru Pak Pramono yang unggul, tapi memang saya lihat Pak Pramono ini dari awal sudah ada bau-bau kemenangan sih, karena kampanyenya itu kreatif banget. Banyak gebrakan-gebrakan yang bikin kaget. Gimana menurut kalian?
seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Perasaan ini nenek-nenek rohnya betah banget nih. Tahu deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Mahdi palsu no, pengendali angin no. Sama aja no sama anak-anak Abah Burkun, giliran kalah lu kata curang gitu ya. Tapi ketika kalian menang, kalian tiba-tiba percaya quick count gitu. Terus pilkada Jakarta katanya lu menang, kok nggak berisik loh. Nih gue kasih tahu nih kenapa di Jawa Tengah, Banteng, di Sate mereka udah enek. Orang-orang Jawa Tengah udah bener, mereka nggak mau lagi dipimpin oleh petugas partai. Ya. Tapi orang-orang di Ya, sini ya. di Jakarta ya kan, majority penjahat. Anak-anak Abah, bukankah kalian yang menuduh PDI adalah PKI? Tapi ya hanya gara-gara satu kolam sama Abah Imam Mahdi kalian kayak cuy enak terus anak-anak dak tuh dejal lu hati gue cair. Mending lu tanya noh Abah lu noh cair berapa di cair bayar utang lah. Mereka ini bang tidak bahwa sebagai orang intelijen yang nggak tahu itu apa sih gitu loh. Hah? Pak Hasto bilang di Jakarta mau dipaksakan jadi 2 putaran. Kata siapa Pak Hasto? Katamu. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Paslon nomor urut 3 atau 49,28%. Hasil 2 putaran. input data yang kami terima menyatakan bahwa pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran ya. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Alah. Apalah Pak Hasto, PDIP nih ya. Pak Hasto lagi mengarang cerita, ya. Emang siapa yang bilang kalau ada yang maksain jadi Jakarta 2 putaran? Siapa Pak Hasto? Ngomong lah. Ketum sampean yang ngomong. Udahlah, capek. Lebih bagus aku ucapkan selamat kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur pilihan Pak Prabowo ya, yang mayoritas hampir di semua provinsi menang. Mantap, selamat. Di Banten ada Bang Andra Soni dan Pak Dimyati. Di Jawa Tengah ada Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Di Jawa Timur ada Bu Kofifa dan Pak Emil Dardak. Di Jawa Barat ada Kang Deddy Mulyadi the best ya dengan kawan. Di Sumut ya ada Bang Bobi Nasution dan Pak Surya. Mantap. Di Kepulauan Riau ada Pak Ansar Ahmad dan Pak Nyanyang. Di Kaltim juga. Dan masih banyak lagi calon gubernur yang menang. Calon wakil gubernur hampir di semua provinsi pilihan Pak Prabowo itu menang. Mantap. Ya benar. Lagi. Di NTB juga Bang. Juga karena Banteng sudah nyungsep. Memang kalah itu berat ya, tapi ya harus ikhlas. Harus ikhlas. Jadi Pak Hasto, janganlah bilang ada yang memaksain Jakarta jadi putaran kedua. Kita tunggu aja real count KPU RI, biar itu yang mutuskan. Iya. Karena dugaan kuatku malah ya grupnya Pramrano dan Partai PDIP nih yang pengen banget 1 putaran agar Pramrano langsung menang. Karena kalau RK Suswono sampai masuk putaran kedua dan lawan Pramrano bisa jadi terulang kembali 2017 ya kan. Ahok Jarot hanya menang di putaran pertama, putaran kedua Leung kalah. Dan tinggal nyanyi, mau dibawa kemana nasib Banteng ini. Waduh. Ingat kaget. Oke. Dan di Sumatera Utara hasil Jokowi mungkin hanya tersenyum hari ini, tapi senyumnya itu adalah cerminan dari kesadaran bahwa sejarah akan berpihak pada mereka yang bekerja untuk rakyat, bukan mereka yang sibuk mengatur urusan kekuasaan di ruang tertutup. PDIP telah membuat pilihan mereka, dan sejarah juga akan membuat keputusannya. Ketika PDIP memecat Jokowi dan keluarganya, mereka bukan hanya kehilangan seorang kader, tetapi juga sedang menggali lubang bagi diri sendiri di tengah lanskap politik yang semakin kompetitif. Keputusan ini bukan sekadar pemutusan hubungan personal, tetapi pengkhianatan terhadap basis kepercayaan yang telah dibangun selama 1 dekade terakhir. Mari kita perjelas, PDIP saat ini berada di persimpangan. Mereka bisa memilih untuk merangkul perubahan dengan menerima perbedaan, atau tetap terjebak dalam politik lama yang penuh intrik dan homogenitas yang mematikan. Namun, langkah mereka memecat Jokowi menunjukkan bahwa mereka lebih memilih jalan yang kedua. Jokowi adalah anomali di politik Indonesia.
Ia bukan lahir dari dinasti politik atau tradisi oligarki. Ia muncul dari rakyat biasa menjadi simbol harapan baru bagi banyak orang. Ketika PDIP mendukungnya pada 2014, mereka sedang memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan citra mereka. Tetapi sekarang, dengan memutus hubungan itu, PDIP seolah mengatakan kepada rakyat bahwa mereka tak lagi peduli pada figur yang selama ini menjadi jembatan mereka dengan masyarakat. Keputusan ini sangat berisiko, terutama karena Jokowi masih memiliki daya tarik yang luar biasa besar di kalangan pemilih. Rakyat tidak akan lupa bahwa Jokowi adalah presiden yang membawa perubahan nyata meskipun tidak sempurna. Dan jika PDIP memutuskan hubungan dengannya, rakyat akan bertanya, kalau Jokowi saja disingkirkan, apalagi rakyat biasa seperti kami? Krisis identitas PDIP selama ini memposisikan diri sebagai partai wong cilik. Tapi, apakah mereka masih pantas menyandang gelar itu? Ketika suara wong cilik seperti Jokowi diabaikan, ketika kader-kader yang berani berbeda dipecat tanpa ampun, PDIP justru semakin menunjukkan wajah otoriternya. Apa bedanya mereka dengan partai-partai lama yang pernah tumbang karena tidak mau mendengarkan suara rakyat? Dengan kehilangan Jokowi, PDIP kehilangan simbol keterhubungan dengan rakyat. Mereka mungkin masih memiliki mesin politik yang kuat, tetapi mesin saja tidak cukup jika bahan bakarnya, kepercayaan rakyat, sudah habis. Potensi keterpurukan PDIP setelah memecat Jokowi bukan sekadar ancaman, tetapi sebuah kemungkinan yang sangat nyata. Dalam politik, keputusan yang tidak populer seperti ini memiliki konsekuensi jangka panjang. PDIP akan menghadapi risiko kehilangan suara signifikan, terutama dari kelompok pemilih moderat yang selama ini melihat Jokowi sebagai representasi mereka. Tidak hanya itu, langkah ini membuka peluang bagi partai-partai lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Partai-partai seperti Nasdem, PKB, atau bahkan Golkar bisa memanfaatkan momentum ini untuk merebut simpati pemilih yang kecewa dengan PDIP. Dan Jokowi, jika memainkan kartunya dengan tepat, bisa menjadi figur kunci dalam membangun poros baru yang lebih progresif dan inklusif. PDIP juga harus sadar bahwa generasi muda yang semakin kritis tidak akan tinggal diam. Generasi ini tidak lagi loyal pada partai, tetapi pada nilai-nilai seperti transparansi, inklusivitas, dan keberanian untuk melawan status quo. Ketika mereka melihat PDIP sebagai partai yang anti perbedaan, generasi ini akan dengan cepat beralih ke pilihan lain yang lebih relevan dengan aspirasi mereka. Sejarah telah membuktikan bahwa partai-partai besar bisa runtuh jika gagal membaca zaman. Lihatlah Golkar yang perlahan kehilangan pengaruh setelah masa Orde Baru. Lihatlah Demokrat yang hampir terpuruk setelah skandal internal. Jika PDIP tidak segera memperbaiki arah, mereka akan mengikuti jejak yang sama. Kehilangan relevansi, kehilangan kepercayaan, dan akhirnya kehilangan kekuasaan. Pada akhirnya, memecat Jokowi dan keluarganya adalah keputusan yang bukan hanya menunjukkan arogansi, tetapi juga kebutaan politik. PDIP mungkin berpikir mereka sedang membersihkan partai, tetapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah memisahkan diri dari rakyat. Dan ketika rakyat berbalik, tidak ada kekuatan politik yang cukup besar untuk menghentikan keterpurukan itu. Jokowi telah pergi, dan senyumnya adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, bahwa rakyat akan terus bergerak meskipun partai politik seperti PDIP memilih untuk diam di tempat. Pertanyaannya adalah, berapa lama PDIP mampu bertahan sebelum akhirnya runtuh di bawah beban kesalahannya sendiri? Pak Jokowi tetap tenang, di tengah hiruk-pikuk PDIP yang semakin menjauh dari akar perjuangan, beliau memilih tersenyum. Sederhana, tanpa banyak reaksi. Mungkin karena bagi Pak Jokowi, drama ini sudah basi. Sudah terlalu sering partai politik di negeri ini lupa pada tujuan utamanya menjadi wadah untuk melayani rakyat, bukan sekadar mesin kekuasaan yang haus loyalitas buta. Ironisnya, momen ini datang dari partai yang pernah dipandang sebagai simbol perjuangan rakyat kecil. Tapi lihat sekarang. Ketika Hasto Kristianto berbicara pada 4 Desember, intinya hanya satu. Kalau Jokowi dan keluarganya tidak lagi selaras dengan garis partai, mereka dianggap selesai. Usang. Dicampakkan dari panggung perjuangan seolah-olah kontribusi mereka selama ini tak pernah ada. Dan disinilah letak absurditasnya. Seorang presiden yang sudah membawa nama partai ini ke puncak kekuasaan selama 2 periode, kini dianggap tidak relevan. Bukan karena gagal bekerja untuk rakyat, tapi karena berani berbeda pendapat. Lebih dari itu, Pak Jokowi bahkan menyindir dengan lugas bahwa PDIP sekarang tampak lebih seperti partai individu.
Sebuah kritik halus, namun tajam, dan yang lebih menyakitkan mungkin benar. Jika benar PDIP sudah menjadi partai individu, maka ini bukan lagi soal Pak Jokowi. Ini soal kita semua. Ketika partai politik yang besar, yang pernah memimpin negeri ini selama 1 dekade penuh, tidak lagi mampu menoleransi perbedaan, kita patut bertanya, apa yang sebenarnya mereka perjuangkan? Perbedaan adalah inti demokrasi, tapi di bawah kekuasaan PDIP, perbedaan justru dipandang sebagai ancaman. Oke teman-teman, itu dia ya, yang mana ya ternyata power Jokowi masih kuat ya, terutama di Jateng. Jadi masyarakat Jateng sudah nggak mau memilih PDIP lagi, karena ya sudah kita tahu ya bahwa Megawati ya selalu nyuruh-nyuruh, berani nyuruh-nyuruh, sekelas ke Jokowi presiden beliau disuruh-suruh gitu ya. Jadi petugas partai seperti itu, intinya masyarakat sudah muak dengan PDIP. Di Jakarta menang ya mungkin karena faktor dari anak abah, karena banyaknya anak abah yang mendukung Pramono Karno. Gimana? Kira-kira setuju juga? Silahkan komentar ya. Oke, see you next video. Bye-bye.